Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Faradila dengan NIM 190510601003. Saya dari jurusan Teknik Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus Carnot dan mesin pendingin. Siklus Carnot. Siklus Carnot adalah sebuah siklus reversible yang pertama kali ditemukan oleh Sandi Carnot pada tahun 1824. Seorang insinyur Prancis. Siklus Carnot adalah proses termodinamika yang dialami oleh zat kerja pada mesin Carnot. Siklus ini terdiri atas dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Mekanisme kerja siklus Carnot. Karena sistem dikembalikan ke keadaan semula, maka perubahan besar keadaan seperti energi dalam maupun energi sistem proses adalah nol. Dengan menggunakan hukum 1, termodinamika dapat dihitung kalor dan kerja pada masing-masing tahap proses di atas. Tahapan siklus Carnot. Siklus Carnot terdiri dari 4 tahap proses. Yang pertama ada ekspansi isotermal reversible, di mana material working soften menyerap kalor Q dari reservoir kalor pada temperatur T dan sistem melakukan kerja. Yang kedua ada adiabatic reversible, di mana working soften berkurang temperaturnya dari T1 menjadi T2 dan sistem melakukan kerja. Yang ketiga ada kompresi isotermal reversible, di mana working soften melepaskan kalor Q ke reservoir dingin dengan temperatur T dan kerja dikenakan terhadap sistem. Yang keempat ada kompresi adiabatic reversible, di mana working soften dikembalikan ke keadaan awal, temperatur sistem berubah dari T1 menjadi T2 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Proses ekspansi isotermal reversible, di mana rumusnya W1 sama dengan min Q1 sama dengan min nRT in F2 per F1. Proses ekspansi adiabatic reversible, dW sama dengan CF T2 kurang T1, di mana T1 lebih besar dari T2. CF kapasitas panas pada volume tetap. Proses kompresi isotermal reversible, W3 sama dengan min Q2 sama dengan min RT in F4 Proses kompresi isotermal reversible, W3 sama dengan min Q2 sama dengan min nRT in V4 per V3, di mana V3 lebih besar dari V4. Proses kompresi adiabatic reversible, W sama dengan min Q1 kurang Q2. Karena Q2 per Q1 sebanding dengan temperatur termodinamika dari reservoir, maka efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan sebagai berikut. N sama dengan 1 kurang T2 per T1. Simpulan dari rumus efisiensi mesin Carnot. 1. Semua mesin Carnot yang bekerja pada dua reservoir kalor yang sama mempunyai efisiensi yang sama. 2. Efisiensi mesin kalor tidak tergantung pada jenis material yang digunakan. Temperatur 3. Temperatur termodinamika tidak tergantung pada jenis material. Mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan mesin kalor yang bekerja terbalik. Jadi, mesin kalor mengambil kalor dari tempat yang bersuhu rendah dan membuang kalor tersebut ke tempat yang bersuhu tinggi. Agar proses ini bisa terjadi, maka mesin harus melakukan kerja. Bagaimanapun, kalor secara alami hanya mau mengalir dari tempat bersuhu tinggi menuju tempat bersuhu rendah. Kalor tidak mungkin mengalir dengan sendirinya dari tempat bersuhu rendah menuju tempat bersuhu tinggi. Clausius mengatakan tidak mungkin ada mesin pendingin yang bekerja dalam suatu siklus yang dapat memindahkan kalor dari tempat bersuhu rendah menuju tempat bersuhu tinggi tanpa disertai dengan usaha. Hukum kedua, termodinamika. Prinsip kerja mesin pendingin mengambil atau menyerap kalor dari sistem dan kemudian panas ini dibuangkan ke lingkungan dengan mengalirkan zat pendingin seperti freon. Mesin pendingin pada dasarnya adalah suatu mesin yang mengambil kalor dari sistem lalu melepaskan kalor ini ke lingkungan atau memindahkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas. Usaha diperlukan atau
dikerjakan pada sistem agar mekanisme perpindahan kalor ini dapat berlangsung. Misalnya pada kulkas, untuk pendinginan ada 4 komponen dasar refrigeran atau zat pendinginan. Misalnya freon, pompa kompresor yang mengendalikan aliran zat pendingin, pipa kondensor di bagian luar lemari es untuk membuka panas keluar, dan pipa evaporator di bagian dalam lemari es untuk menyerap panas dari kulkas.